Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu perilaku biaya berbasis fungsi dan aktivitas. Yang pertama, perilaku biaya tetap, variabel, dan campuran. Perilaku biaya cost behavior mengacu pada reaksi biaya terhadap aktivitas perusahaan. Jika aktivitas naik atau turun, maka biaya tertentu akan naik atau turun juga atau mungkin tetap. Untuk tujuan perencanaan, manajer harus dapat mengantisipasi situasi yang akan terjadi, dan jika suatu biaya diharapkan akan berubah, maka manajer harus dapat mengestimasi seberapa besar perubahannya. Untuk membantu tugas manajer tersebut, biaya biasanya dikategorikan sebagai variabel tetap atau semi variabel. Ada 3 tipe pola perilaku biaya, yaitu biaya variabel, biaya tetap, dan biaya semi variabel. Ketiga pola perilaku biaya ini ditemukan dalam kebanyakan organisasi. Yang pertama, biaya variabel atau variable cost. Biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya berubah secara proporsional terhadap perubahan tingkat aktivitas. Jika tingkat aktivitasnya dilipat duakan, maka total biaya variabelnya juga akan berlipat 2. Jika aktivitas naik 10%, maka total biaya variabel akan naik sebesar 10% juga. Suatu biaya dikatakan variabel karena ada sesuatu yang disebut basis aktivitas. Basis aktivitas atau activity base merupakan ukuran sesuatu yang menyebabkan adanya biaya variabel atau biasa disebut dengan pergerakan biaya atau pemicu atau cost drive. Biaya variabel di sini ada biaya variabel sejati dan biaya variabel bertahap. Tidak semua biaya variabel memiliki pola yang sama. Beberapa biaya variabel berperilaku sebagai biaya variabel sejati atau true variable, atau variabel proporsional atau proportionality variable. Sedangkan lainnya memiliki pola bertahap atau step variable. Biaya variabel sejati bahan langsung dianggap sebagai biaya variabel sejati atau true variable, atau biaya variabel profesional karena jumlah yang digunakan selama satu periode akan memiliki proporsi langsung dengan tingkat aktivitas produksi. Selanjutnya, asumsi linearitas dan rentang relevan. Berkaitan dengan biaya variabel, diasumsikan adanya hubungan yang linear antara biaya dan volume, kecuali dalam kasus biaya variabel bertahap. Ekonomi dengan tepat dapat menggambarkan biaya yang biasanya diklasifikasikan sebagai biaya variabel sesungguhnya memiliki perilaku curve linear. Selanjutnya, biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap merupakan biaya yang selalu tepat secara keseluruhan tanpa terpengaruh oleh tingkat aktivitas. Biaya tetap tidak dipengaruhi oleh perubahan aktivitas karena total biaya bersifat konstan. Tipe-tipe biaya tetap biasanya disebut biaya kapasitas atau capacity cost. Sebab biaya tersebut terjadi karena adanya gedung, peralatan, karyawan profesional yang terlatih, dan item lainnya yang dibutuhkan untuk menyediakan kapasitas pokok untuk mempertahankan aktivitasnya. Di sini ada biaya tetap yang telah ditentukan atau berkaitan dengan investasi, fasilitas, peralatan, dan struktur organisasi. Yang kedua, biaya tetap kebijakan. Yang ketiga, tren biaya tetap. Yang keempat, biaya tetap dan relevan. Yang selanjutnya, biaya semi variabel merupakan biaya yang terdiri dari atas elemen biaya variabel maupun biaya tetap, disebut juga dengan biaya campuran. Biaya semi variabel memiliki karakteristik sebagai berikut. Biaya semi variabel jumlah totalnya. Biaya semi variabel jumlah totalnya berubah sesuai dengan perubahan volume kegiatan. Dan kedua, biaya semi variabel persatuan perubahan terbalik dihubungkan dengan perubahan volume kegiatan, tetapi sifatnya tidak sebanding. Yang kedua,
Peran model penggunaan sumber daya dalam memahami perilaku biaya. Biaya-biaya jangka pendek kerap tidak cukup membadai untuk menggambarkan seluruh biaya yang dibutuhkan untuk mendesain. Di sini yang pertama, sumber daya fleksibel. Suatu perusahaan akan sangat baik jika hanya memiliki sumber daya yang diperlukan. Yang kedua, sumber daya terkait. Sumber daya lain harus dibeli sesuai dibutuhkan. Sumber daya terkait adalah sumber daya yang dipasok sebelum penggunaan. Yang ketiga, perilaku biaya bertahap atau step cost. Biaya bertahap atau step cost menampilkan tingkat biaya yang konstan untuk rentan keluaran tertentu dan pada titik tertentu naik ke tingkat biaya lebih tinggi. Yang keempat, implikasi untuk pengendalian dan pengambilan keputusan. Sebagai pengendalian operasional, mendorong para manajer untuk lebih memperhatikan pengendalian atas penggunaan dan pengeluaran sumber daya. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu berikutnya yang C, pemisahan biaya campuran menjadi komponen tetap dan variabel dengan menggunakan metode tinggi rendah, scatter plot, dan kuadrat terkecil. Pertama, metode tinggi rendah. Metode titik tinggi dan titik rendah atau high on low point method memisahkan biaya variabel dan biaya tetap dalam periode tertentu dengan mendasarkan kapasitas dan biaya pada titik tertinggi dengan titik terendah. Perbedaan antara kedua titik disebabkan karena adanya perubahan kapasitas dan besarnya tarif biaya variabel satuan. Kedua, metode scatter plot. Metode pemisahan biaya tetap dan biaya variabel dengan cara menggambarkan biaya setiap bulan pada sebuah grafik dan menarik satu garis lurus di tengah titik-titik biaya tersebut. Biaya ditentukan sebagai variabel dependen karena besarnya biaya akan dipengaruhi oleh tingkat aktivitas. Jika aktivitas meningkat, maka biaya juga akan meningkat. Metode ini memungkinkan inspeksi data secara visual untuk menentukan apakah biaya tersebut tampak terkait dengan aktivitas itu, apakah hubungannya mendekati linear. Berikutnya yaitu metode kuadrat terkecil, yaitu metode pemisahan biaya variabel dan biaya tetap dengan cara menentukan hubungan variabel tergantung dependen variabel dengan variabel bebas atau independen variabel dari sekumpulan data. Dalam hubungannya dengan pengukuran variabilitas biaya, maka yang dimaksud variabel tergantung adalah besarnya biaya, sedangkan variabel bebas adalah tingkatan kapasitas. Jadi besarnya biaya tergantung tingkatan kapasitas. Jika hanya digunakan dua variabel, satu variabel tergantung dan satu variabel bebas, maka analisa regresi yang dipakai adalah regresi sederhana atau simple regression. Tetapi jika terdapat dua variabel bebas atau lebih, jadi terdapat tiga variabel atau lebih, maka analisa regresi yang dipakai adalah regresi berganda atau multiple regression. Yang D yaitu evaluasi keandalan dari sebuah persamaan biaya. Keandalan itu evaluasi keandalan dari sebuah persamaan biaya. Kegunaan utama yaitu terletak pada kemampuannya menginformasikan seberapa jauh rumus biaya yang diperkirakan dapat diandalkan. Metode kuadrat terkecil memiliki keunggulan dibandingkan metode lainnya dalam menilai keandalan persamaan biaya.
Koefisien determinasinya memungkinkan seorang analis untuk menghitung jumlah variabilitas biaya yang dijelaskan oleh penggerak biaya tertentu. Koefisien korelasi juga mengukur kekuatan hubungan dan menunjukkan arah hubungannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Peraraian regresi berganda dalam penilaian perilaku biaya. Dalam metode regresi sederhana, hanya dipakai satu variabel bebas. Dalam keadaan tertentu, variabilitas biaya atau Y dipengaruhi oleh beberapa variabel bebas atau jenis kegiatan, sehingga harus dianalisa dengan metode regresi berganda agar diperoleh perhitungan yang lebih akurat dalam menentukan prediksi. Penggunaan manajerial dalam penentuan perilaku biaya. Pertimbangan manajerial merupakan metode paling luas digunakan. Secara sederhana, beberapa manajer menentukan biaya aktivitas tertentu menjadi kategori tetap dan lainnya menjadi kategori variabel, tanpa menghiraukan kemungkinan biaya campuran. Sekian, terima kasih.